Kini ku tahu pajak dari kita untuk kita, agar kita sejahtera. Kini ku tahu mengapa dirimu selalu taat, baktikan pajakmu demi negara. Kamu idolaku, aku ingin sepertimu, membangun masa agar sejahtera. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenang. Kini ku tahu mengapa dirimu selalu taat, baktikan pajakmu demi negara. Kamu idolaku, aku ingin sepertimu, membangun bangsa agar sejahtera. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenang selamanya, ya, ya. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenang. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenang. Baktimu kan selalu ku kenang selamanya, selamanya. Ini ku tahu. Sesaat lagi kita dengarkan Halo Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muatampone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SD semuanya? Senang sekali nih ya bisa hadir menjumpai sahabat SD semuanya untuk edisi kali ini di hari Selasa ya. Seperti biasa kalau di hari Selasa tentunya ada yang spesial dari jam 11 sampai jam 12 siang. Ada acara Halo Pajak yang hadir dengan tema-tema yang berbeda setiap minggunya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengukuhan dan pencabutan PKP pengusaha kena pajak ya. Dan tentunya Nia tidak sendiri. Nia bersama dengan rekan-rekan dari kantor pajak, ada Bapak Iwan Budi Rianawan. Beliau merupakan kasih pelayanan KPP Pratama Muatampone. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang sahabat SDI. Alhamdulillah kabar baik. Iya, sapa juga dong Pak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lagi nonton di Facebook ya. Halo teman-teman SDI, selamat menyaksikan. Iya, dan kemudian beliau juga nggak sendiri, ada Mbak Husnul Khotimah Ramli, pelaksana seksi pelayanan. Selamat siang Mbak, assalamualaikum. Ya, selamat siang, waalaikumsalam Kak Nia. Iya, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya, nah di acara ini tentunya sahabat SD bisa ikut nanya-nanya, boleh ya Pak ya? Iya, siap. Ya betul. Iya, jadi ini ada Mbak Husnul sama Pak Iwan yang siap menjawab pertanyaan sahabat SDI melalui telepon dan juga SMS di 0812419144, kemudian WA-nya di 081355819144. Facebook kita sementara live ya, di Facebook di Swaradaya Indah Spasi Bone, kemudian Instagramnya SDI Bone. Jadi silahkan untuk yang punya pertanyaan mengenai pengukuhan dan pencabutan PKP pengusaha kena pajak. Nah, ini bisa ya, Iya. banyak singkatan-singkatan. Nah, kali ini kita membahas yang PKP, pengusaha kena pajak. Nah, apa itu?
Baik, PKP itu singkatan dari pengusaha kena pajak. Nah, ini eh, kenapa sih ada sebutan gitu kan PKP? Nah, ini dikhususkan pajaknya itu adalah di pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi sementara kan sebenarnya mungkin banyak wajib pajak yang loh kan saya sudah dikenakan pajak juga nih, saya sudah bayar misalkan ya 0,5% untuk PPh. Apakah saya disebut PKP juga? Nah, itu kan bukan. Jadi PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Pengusahanya yang mana gitu? Pengusahanya itu baik orang pribadi maupun badan atau CV apapun bentuknya PT, koperasi gitu, yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang. Nah, jadi memproduksi gitu kan, mengimpor barang, mengekspor barang gitu kan, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Jadi impor. Kalau tadi kan impor barang, barangnya berwujud. Nah, sekarang kalau barangnya tidak berwujud seperti apa kan gitu, itu diimpor juga. Misalkan ada jasa dari luar negeri gitu. Kemudian mengekspor jasa juga. Jadi ada misalkan di sini banyak yang sekarang kalau karena menggunakan internet, orangnya di Indonesia mintanya desain dong, nanti dikirim jasanya kan gitu. Jadi di luar negeri bisa. Kemudian memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Jadi ada daerah pabean, ada luar daerah pabean. Daerah pabean itu wilayah Indonesia yang di mana berlaku hukum-hukum kepabeanan Indonesia. Kalau luar daerah pabean bisa wilayah Indonesia yang di luar wilayah daerah pabean ataupun luar negeri gitu. Seperti kan ada beberapa daerah yang menurut kepabeanan ini dianggap diberikan fasilitas sebagai wilayah luar daerah pabean, seperti Batam gitu kan. Kalau pulaunya tuh Batam itu di luar daerah pabean karena di situ tidak terutang pajak-pajak transaksional, itu PPN itu tidak ada. Karena undang-undang kepabeanan itu ada fasilitas-fasilitas seperti itu, termasuk di undang-undang perpajakannya. Nah, ini pasti sahabat kita ada yang bingung nih. Di Indonesia daerah pabean itu di mana aja nih, Pak? Daerah pabean hampir seluruh Indonesia, kecuali beberapa daerah yang disebutkan tadi. Misalkan ada, kalau di sana ada Batam, kemudian ada tetangganya juga di Batam itu Tanjung Karimun dan itu. Atau di daerah-daerah pabrikan. Nah, daerah pabrikan ada misalnya tanah luas 1 hektar misalkan, itu disebut bisa nanti menjadikan itu wilayah luar daerah pabean. Asal itu ada ketetapan dari Direktorat Jenderal Bea Cukainya, ini menjadi kawasan berikat istilahnya gitu. Itu tidak masalah. Jadi kalau di kita di Bone belum ada, jadi pada umumnya yang ada di Bone itu masuk ke dalam wilayah daerah pabean gitu. Oke, nah kemudian itu tadi penjelasan mengenai yang namanya PKP itu yang mana saja ya. Jadi yang tentang PPN gitu jadinya. Kemudian ini siapa yang wajib melakukan pengukuhan PKP? Silakan. Bang Baik Kak Nia. Jadi yang wajib melakukan PKP itu adalah pengusaha yang omsetnya sudah melebihi 4,8 M. Jadi kalau omsetnya baik di tengah tahun atau di akhir tahun sudah mencapai 4,8 M, dia harus segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kalau misalnya dia belum mendaftarkan diri, dia bisa dikukuhkan secara jabatan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak bisa menerbitkan SKP, Surat Ketetapan Pajak, maupun STP untuk masa pajak sejak dia omsetnya itu mencapai 4,8 M. Itu dia ya. Jadi harus segera mendaftarkan diri sebelum diterbitkan SKP atau STP-nya. Nah, kemudian ini kan kalau yang wajib dikukuhkan menjadi PKP itu yang omsetnya 4,8 M. Nah, selain ini ada juga nggak yang bisa dikukuhkan? Oh, boleh juga. Jadi pengusaha kecil yang omsetnya di bawah 4,8 M tetapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP juga boleh, selama dia melaksanakan yang tadi seperti dijelaskan Pak Iwan, menghasilkan barang, mengimpor barang, ekspor, pokoknya ada penyerahan barang atau jasa di dalam daerah pabean.
Iya, itu dia ya. Iya. Jadi meskipun nggak sampai omsetnya 4,8 M, Iya. tapi tetap aja bisa kalau pengen ya. Bisa. Ya, Nah, betul. jadi kalau ingin silakan. Nah, kalau yang sudah 4,8 lebih itu wajib sifatnya. Mhm. Iya, nah kemudian ini ada pertanyaan dari sahabat dari Herlina yang ada di Pasipo. Ini mau tanya, katanya kalau UD sudah berapa yang sudah terdaftar, yang sudah PKP? Bagaimana memantau pelaporan UD ini? Jangan sampai omsetnya bisa PKP tapi diakali dan dilaporkan omsetnya tidak mencapai PKP. Baik, UD atau usaha dagang itu sebenarnya kan sebutan kalau di perpajakan sendiri tidak dikenal adanya UD. Mhm. Jadi yang dikenal adalah apakah penyelenggara UD itu si orang pribadinya, pemiliknya, atau mungkin ada CV-nya gitu. Nah, jadi kembali ke dasar dari perpajakan Indonesia bahwa sistemnya adalah masih self assessment. Jadi dipercayakan kepada pelaku usaha si wajib pajak untuk melaporkan diri terlebih dahulu gitu kan. Kalau saya punya usaha berarti kewajiban pertamanya adalah ber-NPWP terlebih dahulu Iya. gitu. Nanti kalau di tengah jalan omset saya sudah bagus, saya jualan barang, omset saya sudah 4 miliar misalkan di bulan April, bulan Mei mungkin sudah bisa mencapai 4,5, 4,8. Nah, itu sudah harus siap-siap gitu. Oh, berarti saya di pertengahannya akan menjadi 4,8, maka saya sudah wajib akhir bulan berikutnya sudah menjadi pengusaha kena pajak gitu. Misalnya, oh di bulan Mei sudah 4,8, maka saya sudah harus mendaftarkan diri gitu, karena self assessment tadi gitu. Kalau sudah self assessment, maka yang dihitung adalah sejak 4,8 tadi ke depan gitu. Nah, apabila dia tidak melakukan itu, biarin aja deh gitu kan, pokoknya usaha-usaha aja gitu. Nanti ketahuan oleh kantor pajak di berikutnya, oh ternyata dia sudah melebihi 4,8 dalam satu. Maka akan tadi seperti disebutkan bahwa pengukuhan kena pajaknya, pengukuhan PKP-nya sebagai pengusaha kena pajak itu ditetapkan secara jabatan. Walaupun wajib pajak tidak mengajukan, udah kita kasih nih. Anda menjadi pengusaha kena pajak, maka harus gitu kan, kewajibannya adalah memungut PPN gitu. Nah, sehingga kantor pajak memiliki kewenangan lainnya, yaitu menghitung mundur sejak kapan sih dia seharusnya 4,8 gitu, sampai berapa bulan berikutnya. Jadi kalau di bawah 4,8 itu tidak akan dikenakan, tapi setelah mencapai 4,8 ke depan, oh ini harus dia sewajib pada waktu itu seharusnya dia sudah wajib menjadi PKP dan memungut PPN dari setiap penjualannya. Maka itu nanti akan dikenakan sanksi jadinya. Ada sanksinya ya Pak? Iya, ditagih pajaknya, dikenakan sanksi administrasi perpajakannya gitu kan. Bahkan kalau yang sifatnya disengaja, Iya. itu malah bisa nanti dilarinya ke arah pidana perpajakan. Jadi itu. Memang kalau tadi ditanyakan bagaimana cara pengawasannya, ya insya Allah selalu ada tim pengawasannya. Ya, antara benar atau tidak, mungkin ada kok teman saya yang usahanya sudah tinggi itu belum dikenain PKP, ya mumpung sekarang belum dikena colek petugas pajak, silahkan duluan gitu. Iya. Jangan nunggu dicolek dulu gitu. Karena tetap kita petugasnya ada yang melakukan itu. Jadi suatu waktu pasti akan kena gitu. Iya, itu dia ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Haslinda yang ada di Tacipi. Ini katanya selain dari omsetnya, apalagi yang membedakan yang PKP dengan yang tidak PKP? Nah, ini apakah ada perlakuan khusus yang diberikan kepada wajib pajak yang sudah PKP? Atau ada potongan pembayaran pajak? Atau bagaimana? Ya baik, terima kasih Bu Haslinda atas pertanyaannya. Jadi PKP itu kan dia ada namanya nih, pengusaha kena pajak. Tentu beda dong sama yang cuma pengusaha tapi tidak dikukuhkan. Nah, apa saja keuntungannya? Yang pertama, pengusaha kena pajak itu dia bisa bertransaksi penjualan dengan bendaharawan pemerintah. Jadi kalau sudah jadi pengusaha kena pajak, dia bisa membuat faktur, menerbitkan faktur. Nah, kalau dia mau transaksi sama bendahara pemerintah, mau ikut proyek yang dilaksanakan pemerintah,
Nah, persyaratan itu harus PKP dulu. Karena setiap dia nanti melakukan penyerahan barang harus menerbitkan faktur. Nah, makanya kebanyakan yang omsetnya masih di bawah 4,8 M juga tetap memilih sebagai PKP. Kemudian secara hukum juga lebih legal untuk prosedur-prosedur tertentu, kebanyakan persyaratannya memang harus PKP. Iya. Seperti itu Kak Nia. Jadi ini lebih mudah untuk bertransaksi. Iya. Iya, sama juga ada kan kalau Bapak Ibu misalkan membeli barang, sebenarnya kita sudah membayar PPN, dibebankan PPN di harganya. Karena kita bukan pengusaha kena pajak, PPN tadi kita bayar dan menjadi biaya. Gitu. Makanya ketika kita akan mau, misalkan kita beli barang harganya 100, nah maka pengusaha kena pajak atau toko besar itu akan menjual 110. Itu sudah termasuk PPN-nya. Jadi sudah Iya. diinkludkan ya. Nah, Betul. kalau kita bukan pengusaha kena pajak, maka si 10-nya tadi yang pajak yang kita bayar itu jadi biaya kita. Iya. Jadi harga barang kita jadi mahal, maka kita akan menjual lagi dari 110 kan. Iya. 110, wah jadi lebih tinggi nih harganya. Nah, kalau menjadi pengusaha kena pajak, Bisa ada dikreditkan ya, Pak? mekanisme pengkreditan pajak Iya. keluaran dan pajak masukan. Jadi yang 10 tadi tidak jadi biaya, maka kembali ke harga 100 gitu. Betul. Jadi kita bisa jual 105 aja deh kalau gitu. Tapi kita dengan memungut 10% kepada pembeli. Nanti yang 10 yang kita bayar kita kurangkan, kita bisa ambil lagi. Itu jadi keuntungannya di situ. Si pajak masukan atau PPN yang dibayar pada saat membeli barang itu dapat dikreditkan. Jadi bisa diperhitungkan dengan pajak yang kita pungut. Kalau pajak pungutnya tidak ada, maka kita bisa minta kembali ke negara. Itu keuntungannya juga Oke. sebagai pengusaha kena pajak. Aha, jadi meskipun penghasilan gak sampai 4,8 M, ini Iya. bisa Sebagai jadi PKP, PKP, ya. betul. Biar memudahkan transaksi ya. Iya. Nah, Gitu. kemudian ini tentunya ada juga yang tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP ya. Mm-mm. Nah, ini Iya. yang mana aja nih? Yang tadi yang pertama, kalau omsetnya di bawah 4,8 M bebas, apakah dia mau PKP atau tidak. Tapi kalau PKP, hitungannya biaya produksinya lebih sedikit karena dikreditkan. Iya. Terus yang kedua, pengusaha yang dia melakukan penyerahan barang ataupun jasa tetapi dalam undang-undang ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Contohnya beras, bahan pokok, beras, jagung, atau pelayanan kesehatan, termasuk jasa penyiaran ini loh Kak Nia, dia bebas PPN. Iya. Itu dia ya, Iya. yang tidak dipungut, yang tidak wajib dikukuhkan Iya. sebagai PKP. Ya, pengusaha-pengusaha yang omsetnya tadi di bawah 4,8 itu pun boleh memilih. Ya. Atau pengusaha yang murni dia menjual barangnya bukan objek PPN. Iya. Itu berapapun omsetnya. Iya. Gitu. Jadi itu tidak dikenakan PPN. Iya, nah kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Dari Rina yang ada di Tipulue. Ini bertanya, katanya saya pernah dengar teman saya cerita. Katanya NPWP bisa dihapuskan sama kantor pajak. Apa benar bisa seperti itu? Dan apa alasannya sampai dikenakan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak? Oke. Penghapusan NPWP dari wajib pajak bisa mengajukan. Ya, apabila pemilik NPWP-nya pertama meninggal dunia kalau orang pribadi, atau untuk badan usaha sudah dibubarkan. Iya. Nah, kalau orang pribadi meninggal dunia, yang mengajukan siapa? Keluarganya. Kalau badan usaha ya mantan-mantan pengurusnya, Iya. silakan mengajukan. Itu bisa mengajukan penghapusan NPWP. Atau seorang istri yang sudah menikah, saya mah mau ikut NPWP suami, gitu. Mungkin saya tidak akan melakukan pengajuan pajak sendiri, berarti saya boleh meminta penghapusan NPWP dengan syarat tadi bahwa saya sudah bekerja, tapi saya mau menggunakan NPWP suami saja, gitu. Maka NPWP yang dia miliki dulu waktu gadis bisa kita hapuskan, diajukan permohonannya. Kemudian ada juga dari kantor pajak sendiri secara jabatan dihapuskan NPWP-nya yang mana gitu. Kalau misalnya diketemukan ini ada NPWP-nya double. Satu NIK punya 2 NPWP misalkan. Jadi ketika daftar lagi
mungkin nggak sengaja dia lupa sudah punya NPWP, ada wajib pajaknya, tiba-tiba dia daftar lagi, kemudian bagaimana tiba-tiba dia punya 2, kami detek, oh ini sudah ternyata udah punya dulu gitu, harusnya dia udah, tapi ya mungkin orangnya lupa, tidak pernah, mungkin waktu itu sebelum kerja daftar dulu, tapi habisnya kerjanya nggak jadi, dicuekin NPWP-nya, banyak seperti itu juga, itu bisa dihapuskan. Iya. Kemudian pengusaha kena pajak juga sama, tadi kan syaratnya wajibnya adalah 4,8 gitu. Nah, ketika dia sudah PKP, omsetnya turun. Iya. Oh, setahun ini cuma 3 miliar aja. Nah, silakan dia boleh memilih di tahun berikutnya nih. Karena kan kalau itu ketahuannya Desember nanti. Iya. Setiap Desember, oh saya cuma 3M nih. Nah, untuk Januari apakah dia masih mau menjadi PKP atau tidak? Dikembalikan kepada wajib pajaknya. Dia silakan kalau saya udah enggak, silakan diajukan untuk dihapuskan PKP-nya. Karena omset saya di bawah 4,8, kan ada syaratnya tadi dong, boleh. Tapi kalau saya mau masih memilih ya silakan lanjutkan. Gitu, itu salah satunya. Iya, jadi dikembalikan sama si wajib pajaknya ya. Ya, jadi mau tetap PKP atau gimana terserah Anda. Iya, pokoknya kantor pajak ini memudahkan sahabat SDA semuanya ya. Iya. Dan nanti jangan kemana-mana sahabat SDA ya, tetap mendengarkan kami di 104,4 FM. Nanti kita akan balik lagi membahas mengenai pencabutan PKP. Iya, jadi tetap bersama kami di 104,4 FM di acara Halo Pajak. Halo Pajak, kembali sesaat lagi. Kami bangga membayar pajak, takkan rela bila pajak kami dikorupsi. Tolong jaga amanah ini, kami ikhlas pajak kami untuk Indonesia. Ayo bersama bangun negeri ini, janganlah ada yang mengkhianati. Negeri yang luka kan sulit berdiri, jangan sampai laknat Tuhan datang pada kita. Tolong jaga amanah ini, kami ikhlas pajak kami untuk Indonesia. Ayo bersama bangun negeri ini, janganlah ada yang mengkhianati. Negeri yang luka kan sulit berdiri, jangan sampai laknat Tuhan datang pada kita. Hai para pengurus negeri, tolong jaga amanah kami. Uang pajak yang kami bayar, janganlah tega kamu korupsi. Itu peluh dan darah kami untuk rakyat dan makmur negeri. Kami bayar sesuai janji dengan tangan tengadah tinggi. Kami percaya keadilannya yang amanah, puncaknya surga. Sang koruptor ingatlah mati, jahanam membara siap menanti. Yang kau ambilkan jadi api, kan kau pakai gelang abadi. Ya akhirat kamu sengsara, di dasar jahanam kekal membara. Wahai para pengurus negeri, sayangilah pada sesama. Tolong jaga amanah kami, janganlah tega kamu korupsi. Ayo bersama bangun negeri ini, janganlah ada yang mengkhianati. Negeri yang luka kan sulit berdiri, jangan sampai laknat Tuhan datang. Ayo bersama bangun
muda jadilah pahlawan. Marilah kawan buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Pajak lebih peduli pada negeri sejak dulu sampai nanti. Pajak mari dimengerti, manfaatnya pasti. Sadari dalam pendidikan sekarang ini. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Cinta ada dalam doa, tanggung jawab dalam rasa. Pajak ada dalam dada, pajak ada dalam dada. Pajak milik kita semua, pajak milik kita semua. Pajak ada dalam jiwa. Sadar pajak dalam pendidikan. Radio Suara Daya Indah. Medianya Bone. Masih di Halo Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Iya, sahabat SDA, terima kasih masih bergabung bersama kami di sini di 104,4 FM. Kita masih sama-sama untuk acara Halo Pajak, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama KPP Pratama Watampone dan juga Radio Suara Daya Indah 104,4 FM, medianya Bone. Masih bersama saya Nia dan juga ada Pak Iwan Budi Rianawan, Kasih Pelayanan KPP Pratama Watampone, dan ada Mbak Husnul Khotimah Ramli, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Watampone. Iya, dan beliau ini tentunya siap untuk menjawab pertanyaan sahabat SDI di siang ini ya. Dan bisa ikut bergabung, meninggalkan pertanyaan di kolom komentar untuk yang melihat nonton live kita ya. Jadi sahabat bisa ikut bertanya di acara ini. Yang mau telepon nanti ada bingkisan menarik dari KPP Pratama Watampone, dan ini bisa diambil langsung di Radio Suara Daya Indah ya. Jadi bisa langsung datang ke sini. Jadi teleponnya sahabat bisa di 0812 419 1044, yang mau mengirimkan SMS juga boleh. Kemudian WA-nya di 081 355 819 144. Facebooknya Suara Daya Indah Spasi Bone, IG-nya di SDI Bone. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengukuhan PKP-nya, nah ini ternyata bisa juga ada pencabutan PKP ya. Iya. Nah, ini bagaimana ini mengenai pencabutan PKP? Baik Kak Nia, kalau pencabutan PKP itu bisa dilakukan kalau PKP-nya itu sudah memenuhi persyaratan. Kan ada persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau sudah tidak memenuhi persyaratan itu, maka pengusahanya bisa mengajukan untuk pencabutan pengukuhan PKP. Persyaratannya yang pertama, kalau pengusahanya sudah tidak melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Atau tidak lagi melakukan ekspor, tidak baik berupa barang kena pajak berwujud maupun barang kena pajak tidak berwujud, atau omsetnya setahun sudah di bawah 4,8 M. Maka bisa mengajukan pencabutan PKP. Pencabutannya bisa melalui permohonan ke kantor pajak maupun ke
KP2KP sesuai di tempat dia dikukuhkan. Jadi kalau daftarnya di KPP Watampone, cabutnya juga harus di situ. Iya, jadi kalau misalnya ini tiba-tiba pindah ke luar negeri ini gimana dong? Iya bisa. Sebelum pindah dia sudah bisa mengajukan, atau ada juga mekanisme pencabutan pengukuhan secara jabatan. Oh boleh juga. Iya ada. Iya, itu gimana caranya? Ya, kalau secara jabatan tergantung dari kami nanti melihatnya dari sisi kantor pajaknya. Oh ini sudah hasil apa? Nanti ada suatu kegiatan. Oh ini ternyata sudah harus dicabut nih. Ya kita cabut secara jabatan. Jadi itu tidak bisa diprediksi sifatnya. Tergantung nanti dari sisi kepentingan dari kantor pajak sendiri. Iya. Tapi kalau yang benar-benar tahu memang dari wajib pajak sendiri kapan saya akan mau terus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Jadi kewajiban sebagai PKP tadi di awal sudah ada syaratnya seperti tadi, ketika dia sudah wajib pajak, berusaha melebihi 4,8, barang kena pajak, jasa kena pajak kan tadi. Iya. Kalau syaratnya sudah tidak terpenuhi silakan. Kalau wajib pajaknya saya udah nggak masuk nih, sudah nggak jual barang ini lagi, saya sudah mau tutup tokonya, pabriknya, misalkan ya silakan diajukan. Jadi semua dikembalikan lagi tadi kepada wajib pajak. Karena kalau sepanjang dia nanti menjadi pengusaha kena pajak, kan ada beberapa kewajiban tambahan yang harus dilakukan secara administrasinya kan gitu, supaya tidak direpotkan lagi. Iya. Maka segera diajukan saja. Gitu. Jadi syaratnya tadi seperti sudah disampaikan. Apakah dia wajib pajak masih ada? Ada, tapi usahanya sudah tidak ada atau omsetnya turun, silakan diajukan. Wajib pajak sudah masih ada, tidak ada, apalagi seperti itu kan. Wajib pajaknya sudah bubar, ya silakan diajukan. Boleh ya. Iya, dan ini kalau misalnya nih di antara sahabat ISDA yang mendengarkan kita saat ini ada mungkin yang ingin dikukuhkan menjadi PKP atau mungkin ada yang mau dicabut jadi PKP. Ini mungkin ada dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan ini untuk wajib pajak? Ya, Baik. silakan. Untuk pengukuhan PKP maupun pencabutan, yang pertama ada formulir. Formulirnya disediakan di kantor pajak. Kemudian fotokopi KTP dan NPWP yang bersangkutan. Nah, kalau dia badan, berarti termasuk KTP dan NPWP direkturnya atau penanggung jawabnya. Kemudian yang untuk pengukuhan harus ada fotokopi surat keterangan usaha, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris atau akta perubahannya, fotokopi kartu keluarga. Nah, kalau untuk pencabutannya harus ada BPS pelaporan, surat pemberitahuan pajak tahunannya tahun terakhir, dan SPT tahunannya tahun terakhir, serta yang paling penting surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 4,8 M. Harus ada surat pernyataannya juga ya. Iya. Ya, sebagai pengakuannya kan. Ini kan sekarang di kantor pajak apa-apa bisa online ya. Iya. Nah, kalau untuk yang pengukuhan dan pencabutan ini bisa juga nggak? Sementara menunya sudah disediakan, tapi belum saat ini belum dipraktekkan untuk pengukuhan PKP. Jadi formulirnya masih kalau bisa diisi, formulir dapat diperoleh dari mana saja. Iya. Ya, jadi mau di kantor pajak yang lain ketika kemana, tapi pengajuannya tetap harus di kantor pajak terdaftar. Diajukannya, disampaikannya bagaimana? Bisa langsung atau bisa lewat pos. Iya. Ya, silakan. Walaupun langsung nanti ya tadi seperti tadi disampaikan, dokumennya langsung diteliti pada saat itu. Ya, jadi kalau orang pribadi yang berusaha saya mau menjadi PKP, tadi isi formulir, cukup lampiran KTP. Kemudian nanti akan dicek apakah ketika dia sebagai wajib pajak sebelum PKP memiliki kepatuhannya tinggi atau tidak. Jadi itu yang disyaratkan di undang-undang atau di ketentuannya, bahwa apabila wajib pajak mempunyai tunggakan kepatuhan, itu belum bisa diberikan sebagai pengusaha kena pajak. Iya. Kalau dia harus dipenuhi dulu, misalnya 2 tahun sebelumnya sudah wajib lapor, SPT tahunan dia sudah lapor, gitu. Kemudian apakah ada hutang pajaknya, mungkin ada sanksi administrasi yang belum dibayar, hasil pemeriksaan yang belum dibayar, itu harus dilunasi dulu. Atau boleh dianggap ada tapi sudah ada perjanjian, sudah ada perizinan untuk dicicil hutang pajaknya, itu juga diperbolehkan. Iya, bisa nyicil malah ya. Ya, itu kalau untuk hasil pemeriksaan itu boleh diajukan ya. Jadi kemudian untuk badan usaha juga begitu. Kalau tadi orang pribadi hanya formulir dan KTP kan, syaratnya gampang banget. Iya. Untuk orang pribadi, untuk yang badan usaha memang lebih complicated atau sedikit lebih rumit, karena
ada pengurus usaha itu kan. Siapa sih yang bertindak sebagai direkturnya, utamanya, apakah ada direkturnya, seperti itu. Nah, jadi syaratnya melibatkan para pengurus tadi. Jadi yang selain dari dokumen pengurus tadi, sama yang terakhir yang kewajiban pemenuhan kepatuhannya juga termasuk pengurusnya. Pengurusnya sudah patuh pajak atau belum gitu. Kalau masih pengurusnya belum patuh, ya PKP-nya kita tunda dulu gitu juga. Iya. Ketentuannya seperti itu. Oke, ini ada sahabat kita yang ikut bergabung dari Akbar yang ada di Cinenung. Oke. Ini pertanyaannya katanya, ini apa resikonya jika seorang wajib pajak itu yang sudah PKP kemudian dicabut menjadi tidak PKP lagi? Resikonya Tidak secara ada ya, Pak? umum sih tidak Iya. ada, betul tidak ada. Kecuali kan tadi kalau yang PKP itu salah satu keuntungannya kan memudahkan dia untuk bertransaksi dengan bendaharaan pemerintah sebagai supplier atau rekanan pemerintah. Nah itu salah satu keuntungan karena sebagai supplier pemerintah itu pada umumnya harus menjadi PKP dulu gitu. Jadi kalau dia sudah PKP, nanti semua saya cabut PKP-nya, ya sudah, silakan aja, tidak ada masalah gitu kan. Paling tadi bahwa ketika dia jualannya barang produksi, kan dia tetap bayar PPN tuh ketika beli. Nah itu jadi nambah jadi biaya gitu aja kan, jadi berubah jadi biaya. Padahal ketika di PKP kan ada mekanisme pengurangan tadi, pungut dia bayar dikurangkan kan gitu. Bahkan dia kalau pemungutnya lebih sedikit, maka yang dibayar tadi bisa diminta kembali pada negara gitu. Itu sebagai PKP. Aha. Nah kemudian ini kan yang dilakukan pencabutan itu tidak semuanya ya. Biasanya kalau yang dilakukan pencabutan secara jabatan ini dalam hal apa saja nih Pak? Oke. Salah satunya sih apabila wajib pajak sudah mengajukan penghapusan NPWP misalkan. Nanti hasil pemeriksaannya itu sekaligus mencabut. Kalau wajib pajak tidak mengajukan pencabutan PKP itu otomatis langsung kita cabut secara jabatan. Atau waktu itu ada program atau saat ini wajib pajak sudah mengajukan PKP, tapi sepanjang waktu 3 bulan itu tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan persiapan aplikasi penerbitan faktur pajaknya. Karena itu yang harus dilakukan. Jadi setelah PKP nanti ada yang disebut dengan aktivasi sertifikat elektronik untuk penerbitan dokumen perpajakannya. Oh dia tidak majukan itu tuh sepanjang 3 bulan. Lewat dari 3 bulan dicabut. Itu salah satunya, itu otomatis cabut secara jabatan. Izin menambahkan Kak Ya, Nia. boleh silakan. Ada juga namanya pemusatan PPN. Jadi kalau misalnya satu usaha nih, satu badan ada pusatnya di Makassar, terus ada cabangnya di Bone, di Sidrap. Nah, kalau mereka sepakatnya mau pemusatan PPN di pusatnya yang di Makassar, maka yang usaha di Bone, di Sidrap dan kota-kota lainnya itu boleh dicabut PKP-nya. Jadi pelaksanaan kewajiban PPN-nya semuanya dipusatkan. Iya, jadi cuma pakai satu aja yang Satu daftar aja, ya. betul. Oke, itu dia. Nah, kemudian ada sahabat kita yang berikutnya dari Bambang yang ada di Paroto. Ini pertanyaannya, kalau wajib pajak memainkan angka omset saat pelaporan, ini apakah bisa dilacak sampai ketahuan sama pajak? Ini apa sanksinya jika ketahuan ada permainan? Nah, Iya Pak Bambang, insya Allah bisa ketemu ya, karena sekarang ini data-data transaksi itu sudah lebih banyak masuk ke kantor pajak ya tanpa sepengetahuan wajib pajak sendiri. Jadi selalu ada, misalkan baik dari pembelinya maupun dari penjualnya. Apalagi kalau transaksi ya dengan pihak-pihak tertentu itu ada memiliki kewajiban. Bahkan banyaklah sekarang. Mungkin Pak Bambang juga mungkin sudah pernah dengar kalau di googling itu bahwa di internet beredar ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan beberapa pihak di luar kantor pajak untuk wajib memberikan data kepada kantor pajak. Itu sudah banyak. Ya, jadi sudah ada data-data itu. Terus bagaimana kalau ada yang pelaku yang melakukan seperti itu gitu kan, dengan sengaja dia mengecilkan omsetnya, menghindarkan segala macam. Tadi kami sih pertama pasti pembinaan. Ya, akan pembinaan, silakan ini sudah ketahuan mau dibetulkan atau tidak gitu kan, mau dilaporkan dengan benar atau tidak gitu. Kalau tidak nanti akan kami lakukan pemeriksaan. Jadi sudah tidak pembinaan lagi kan jadinya. Nah, pemeriksaan nih udah
tahapan jadinya ke hukum juga. Kalau pada saat pemeriksaan ditemukan bahwa wajib pajak tadi memang sengaja melakukan itu semua dengan berbagai caranya, maka itu bisa dibawa ke tindak pidana perpajakan. Jadi bukan cuma sanksi administrasi nanti dapatnya, tapi akan menjadi sanksi pidana. Kalau sanksi pidana bisa ke hukuman penjara, seperti itu. Iya, jadi jangan main-main sama kantor pajak ya. Lurus-lurus aja lah kita, usahanya lancar, ya, usahanya tenang, seperti itu. Iya, benar. Nah, untuk sahabat SD yang lainnya yang punya pertanyaan tentunya masih bisa ikut bergabung di acara ini ya. Jadi jangan kemana-mana, acara Halo Pajak sampai di jam 12 nanti. Pajak kembali sesaat lagi. Kini ku tahu pajak dari kita untuk kita, agar kita sejahtera. Kini ku tahu mengapa dirimu selalu taat, baktikan pajakmu demi negara. Kamu idolaku, aku ingin sepertimu, membangun masa agar sejahtera. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenal. Kini ku tahu mengapa dirimu selalu taat, baktikan pajakmu demi negara. Kamu idolaku, aku ingin sepertimu, membangun bangsa agar sejahtera. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenal selamanya. Ya, ya. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenal. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar, dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya. Baktimu kan selalu ku kenal. Baktimu kan selalu ku kenal selamanya. Selamanya. Ini ku tahu. Aku adalah pegawai pajak, bekerja untuk negara demi mewujudkan cita-cita. Mengemban tugas mulia, himpun penerimaan negara, bersama kita bangun Indonesia. Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu, tanamkan selalu di dalam dada, agar dalam bekerja kita satu jiwa.
tak bekerja ikhlas tuntas. Seluruh rakyat Indonesia menunggu prestasi kita, mewujudkan mimpi-mimpi bersama. Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu. Tanamkanlah selalu di dalam dada, agar dalam bekerja kita satu jiwa. Oh, oh. Satu jiwa. Ada hambatan dan rintangan di depan kita. meski kita dipandang sebelah mata, namun kita tetap Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu. Tanamkanlah selalu di dalam dada, berbanggalah dirimu bersama. Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu. Tanamkanlah selalu di dalam dada, agar dalam bekerja kita satu jiwa. Satu jiwa. Satu jiwa. Satu jiwa. Radio Suara Daya Indah. Medianya unik. Masih di Halo Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Terima kasih sahabat ISDI masih setia mendengarkan kami di acara Halo Pajak ya. Dan ini sudah di sesi terakhir untuk perjumpaan kita kali ini. Iya. Tapi ini masih banyak pertanyaan. Ya, jadi ini langsung aja bacain pertanyaannya ya Pak ya. Nah, ini ada sahabat kita dari Erna yang ada di Bajoe. Ini bertanya katanya, untuk pencabutan PKP, apakah dari pihak pajak yang berhak melakukan pencabutan atau WP harus bermohon? Baik. Terus apa konsekuensinya jika WP tidak melakukan pencabutan PKP? Baik, Mbak Erna ya di Iya. Bajoe. Terima kasih Mbak Erna. Jadi seperti tadi disampaikan, pengukuhan ataupun pencabutan itu pada awalnya dilimpahkan kepada wajib pajak sendiri. Jadi apabila si pengusaha kena pajak merasa bahwa karena tadi syarat-syaratnya kan, oh saya tahun ini omsetnya sudah di bawah 4,8 gitu kan. Sebenarnya dia sudah memiliki salah satu syarat tidak wajib menjadi PKP. Jadi boleh mengajukan PKP, pencabutan PKP, silakan. Dengan syarat tadi bahwa omset saya sudah tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun jadinya. Itu satu ya. Yang kedua, ya tadi mungkin kalau itu usahanya masih jalan, kalau usahanya tidak jalan juga jadi boleh. Tahun ini perusahaan kami bubar, ya sudah silakan diajukan gitu. Kantor pajak tidak persis akan tahu pada waktunya apabila yang bersangkutan itu memiliki omset di bawah 4,8 atau usahanya sudah tidak jalan gitu. Jadi kalau kami pada saat ini awalnya pada hari ini misalkan menganggap bahwa semua wajib pajak berjalan dengan normal gitu, sehingga kalau nanti pada saat akhir bulan dicek di awal di seperti ini di periode minggu-minggu pertama di satu bulan itu kan akan mengecek kewajiban bulan lalu. Oh bulan lalu ini si PKP nggak lapor SPT nih gitu. Sebagai kewajiban sebagai PKP-nya, maka kami terbitkan sanksi.
gitu. Oh terlambat, tidak lapor nih, jadi kita terbitkan tagihan untuk tidak lapor. Nah itu kan akan terbit nanti. Jadi apabila si wajib pajak merasa bahwa saya sudah tidak layak untuk menjadi pengusaha kena pajak, selain omsetnya turun, kegiatan usahanya sudah dibubarkan, gitu seperti itu, pokoknya ada alasannya, silahkan diajukan saja segera. Jadi ada beberapa kewajiban yang mungkin bisa sebentar dihentikan daripada dikekep terus nih PKP-nya, tapi ternyata usahanya sudah tidak ada, orangnya sudah nggak ada, nanti ada kewajibannya tidak dilakukan juga, gitu, kewajiban perpajakan terkait dengan pengukuhan kena pajaknya. Jadi kami melihat, oh ini masih ada PKP tapi nggak lapor nih, jadi sanksinya akan jalan terus, gitu. Jadi menghindari sanksi-sanksi tadi, kalau sudah merasa tidak layak jadi PKP, silakan menghadap saja, kan gitu kan, datang lapor, mengajukan permohonan, Pak saya omsetnya udah turun, mau dicabut jadi PKP-nya, oke silakan, gitu. Jadi nanti kami prosesnya itu 6 bulan maksimal, akan kami cek benar nggak alasannya itu sesuai dengan kenyataan. Ya, maksimal 6 bulan, jadi ada yang 1 bulan selesai, dalam 1 bulan itu nggak ada masalah. Iya. Nah ini kemudian ada pertanyaan dari Bu Murtini yang ada di Boni Kota. Ini pertanyaannya mungkin agak mirip ya. Ini katanya, bagaimana jika peredaran bruto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batas? Apakah PKP harus dilakukan pencabutan? Apakah jika tahun berikutnya bisa mencapai batas, ini apakah daftar lagi? Iya. Jadi kalau misalnya di tahun ini di bawah 4,8 M, terserah Ibu Murtini mau dicabut atau mau tetap PKP. Tapi kalau tahun depan omsetnya mencapai 4,8 M lagi, harus PKP lagi. Jadi harus pulang balik nih di kantor pajaknya. Iya. Cabut dulu, tahun depan usahanya bagus lagi, daftar lagi. Iya. Iya, Gitu. tapi kalau misalnya pas usahanya turun terus nggak mau dicabut, itu nggak apa-apa ya? Apa, dia tetap melakukan kewajiban seperti biasa. Iya, jadi jangan dibuat susah ya. Iya. Jangan dibuat susah Bu Murtini ya. Iya, meskipun ini apa, kalau misalnya masih ada pertanyaan Kak Nia, tuh bisa langsung WA juga ke kantor pajak. Iya. Karena kan waktu di sini terbatas ya. Berapa tuh nomornya? Iya, 081 Iya. 210 808 808. Oke, itu dia. Bisa WhatsApp itu ya. Iya. Hanya WhatsApp kalau itu. Hanya WhatsApp. Kalau telepon juga bisa di 0481 21047. Iya, itu dia. Telepon kantor. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mutmainah yang ada di Panyula. Ini katanya, jika ada perusahaan yang pailit tapi malu untuk melaporkan dirinya pailit ke kantor pajak, ini kan mestinya harus keluar dari PKP katanya. Nah, ini apakah bisa diwakili? Kenapa harus malu? Pengajuan penyampaian formulir mungkin bisa dikuasakan ya, ada kuasanya, tapi kuasanya sendiri berdasarkan ketentuan itu ribet juga gitu kan, bahwa yang diberikan kuasa itu udah si punya PNPWP, sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar, memiliki pengetahuan perpajakan juga dengan benar gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa dikuasakan. Ya. Tidak harus malu sebenarnya, udahlah mendingan datang saja ya. Itu sebenarnya gampang kok semuanya. Jadi kami untuk pengajuan permohonan itu gampang. Jadi tidak ada sulitnya. Tinggal mengisi formulir, disertai alasannya apa, sudah sampaikan saja. Nanti kami teliti lebih jauh seperti tadi, bahwa kita lakukan kunjungan ke tempat wajib pajak, benar nggak usahanya udah tutup gitu kan, sudah pindah atau kondisinya seperti apa realnya gitu. Nanti akan ditemukan sesuai kesimpulannya seperti apa. Jadi tidak usah malu. Jadi tidak sulit, dan jangan lupa bahwa semua pelayanan di kantor pajak gratis. Jadi kalau ada yang bilang sini kasih saya 100.000 pokoknya diurusin, ya itu usaha dia ya itu ya. Jadi caloknya itu bukan untuk kantor pajaknya ya. Kalau di kantor pajak tidak ada pungutan pajak rupiah 1 rupiah pun ya, tidak ada. Semuanya gratis, hanya yang bayar di kantor pajak adalah menyampaikan bukti pembayaran pajak. Udah itu aja. Bayarnya pun kan di bank atau di kantor pos ya, tidak di kami juga. Ini itu aja. Nah, ini ada yang ngikut nih di belakang nih, katanya jika sudah dilakukan pencabutan apakah kembali bisa bermohon katanya? Iya bisa. Jadi setelah dicabut,
Kalau misal beberapa waktu setelah itu mau PKP lagi, ya boleh. Prosedurnya sama. Oke, ya. Nah, kita sudah berada di akhir acara ini, Pak Iwan dan Mbak Husnul ya. Mungkin Iya. sebelum pamit tadi yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas segala perhatian tadi sahabat-sahabat SDI atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga semua sudah bisa kami jawab dengan benar ya, dengan jelas. Kalaupun nanti ada yang masih belum jelas, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Husnul bahwa silahkan kirim WhatsApp tadi 081 210 808 808 atau di nomor telepon tadi, atau ada email juga kpp.808@pajak.go.id. Jadi Bapak para wajib pajak di seputaran pendengar sahabat Suara Daya Indah, apabila ingin mengajukan sebagai PKP ataupun sebaliknya mau melakukan pencabutan PKP, silahkan datang langsung saja ya. Tidak ada, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah, silakan ya, datang saja, nanti kami bantu pengisian formulirnya kalau belum jelas. Ya formulir sudah ada semua layanan juga digratiskan ya, tidak ada biaya apapun. Kalau dengar-dengar ada yang minta biaya, laporkan ya. Kalau ada di pegawai kami ada yang laporkan saja ya, silakan, nggak usah takut-takut. Jadi tidak ada biayanya sama sekali, jadi gratis, ya, nggak usah malu ya. Silakan Bapak dan Ibu datang saja. Nanti kalau sudah mau PKP tapi gimana caranya berikutnya, insya Allah kami berikan bimbingan juga. Ya, nggak usah takut. Iya, ada yang ingin ditambahkan Mbak Husnul? Karena tadi sangat antusias ya Kak Nia, silahkan lanjut ke WhatsApp, insya Allah fast respon sekali adminnya. Dan untuk pertanyaan yang ingin disampaikan langsung, ingin didengarkan langsung jawabannya, sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, itu dia ya. Terima kasih banyak Pak Iwan atas waktunya. Sama-sama, Mbak Ya, Mbak Husnul terima kasih juga untuk ilmunya ya. Udah bagi-bagi ilmunya di siang ini. Terima kasih. Iya, dan sahabat TSD terima kasih juga untuk yang sedari tadi memonitoring kita di live Facebook kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya, dan untuk sahabat TSD, acara Halo Pajak tentunya akan hadir minggu depan lagi ya. Jadi tetap bersama kami. Didengarkan terus di acara ini tiap hari Selasa dari jam 11 sampai jam 12 siang. Namun untuk hari ini saya sudah sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara Halo Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Saya Bupati Bone, Dr. Haji Andi Fasar Mahdin Pajalangi MSI. Dengarkan terus Radio Suara Daya Indah 104,4 FM. Medianya Bone.